Pernahkah Anda tiba-tiba merasa tangan atau kaki menjadi lemas, mulut sedikit miring, atau penglihatan kabur, lalu menganggapnya hanya masuk angin atau kecapean? Waspada! Gejala seperti ini bisa jadi tanda awal stroke yang sering disalahartikan oleh banyak orang, khususnya lansia. Stroke adalah kondisi gawat darurat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih tanpa kecacatan. Halo Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Kami doakan Anda semua sehat dan bahagia selalu. Sebelum kita mulai, mohon dukung channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Jangan abaikan, gejala stroke ini sering disalahartikan oleh lansia. 1. Kelemahan tiba-tiba pada satu sisi tubuh. Bapak Ibu, pernahkah saat bangun tidur, tiba-tiba merasa tangan kanan atau kiri terasa sangat lemas, sulit diangkat, atau kaki mendadak seperti mati rasa? Banyak orang mengira hal ini hanya akibat salah tidur, terlilit bantal, atau karena terlalu lama duduk. Padahal, jika kelemahan ini terjadi mendadak, khususnya hanya di satu sisi tubuh, itu bisa menjadi tanda awal stroke yang serius. Menurut penjelasan American Stroke Association, kelemahan mendadak pada satu sisi tubuh terjadi karena aliran darah ke bagian otak yang mengatur gerakan terganggu, baik karena sumbatan, stroke iskemik, maupun pecahnya pembuluh darah, stroke hemoragik. Ketika suplai darah berhenti, sel-sel otak mulai mati hanya dalam hitungan menit, sehingga otot yang dikendalikan oleh bagian otak tersebut menjadi lemah atau lumpuh. Dr. Siti Aminah, spesialis saraf, mengatakan jangan pernah menganggap remeh kelemahan mendadak di satu sisi tubuh, walau hanya sebentar. Segera periksa ke IGD, karena penanganan cepat dapat menyelamatkan fungsi otak. Ingat, stroke adalah keadaan darurat. Jika gejala ini terjadi, jangan menunggu nanti juga sembuh sendiri atau mencoba dipijat dulu. Semakin cepat Bapak Ibu mendapat pertolongan medis, semakin besar peluang untuk pulih tanpa kecacatan permanen. 2. Bicara pelo atau sulit mengucapkan kata. Bapak Ibu, pernahkah mendadak merasa lidah seperti keluh, sehingga sulit berbicara dengan jelas, atau suara terdengar cadel dan tidak seperti biasanya? Kadang kita mengira hal itu hanya karena gugup, kaget, atau bahkan sedang bercanda. Namun, bila perubahan cara bicara ini terjadi tiba-tiba, apalagi disertai kelemahan di wajah atau tangan, itu bisa menjadi tanda stroke yang berbahaya. Pada stroke, aliran darah ke bagian otak yang mengatur kemampuan bicara, terutama di area yang disebut Broca atau Wernicke, bisa terganggu. Akibatnya, Bapak Ibu mungkin masih sadar dan paham apa yang ingin diucapkan, tapi mulut sulit mengeluarkan kata dengan benar, atau justru kata yang keluar terdengar tidak nyambung. Dr. Tri Maharani, SPEM, dokter spesialis gawat darurat menegaskan, kesulitan bicara adalah gejala darurat medis. Jangan menunggu hingga normal kembali, karena kerusakan otak bisa terus berlangsung. Ia juga mengingatkan bahwa pada sebagian kasus, gejala ini hanya berlangsung beberapa menit, sering disalahartikan sebagai kelelahan atau mulut kemasukan angin. Padahal, ini bisa merupakan transient ischemic attack atau TIA, tanda peringatan stroke yang lebih besar akan segera terjadi. Bapak Ibu perlu ingat, semakin cepat gejala ini ditangani di rumah sakit, semakin besar peluang untuk mencegah kerusakan otak yang permanen. Jadi, bila bicara mendadak terdengar aneh, tidak jelas, atau sulit memahami ucapan orang lain, jangan tunda, segera cari pertolongan medis. 3. Penglihatan kabur atau ganda. Bapak Ibu, pernahkah tiba-tiba melihat semua benda menjadi buram, seperti tertutup kabut, atau malah melihat satu benda menjadi dua? Banyak lansia menganggap hal ini hanya karena mata lelah, kacamata yang sudah tidak cocok, atau tekanan darah naik turun. Padahal, bila gangguan penglihatan ini terjadi mendadak, terutama hanya di satu mata, atau disertai pusing dan kelemahan tubuh, kita harus waspada. Ini bisa menjadi tanda stroke. Stroke yang menyerang bagian otak yang mengatur penglihatan atau menyerang pembuluh darah yang menuju mata dapat membuat fungsi penglihatan terganggu seketika.
Pada beberapa kasus, penglihatan kabur hanya berlangsung beberapa menit, lalu kembali normal. Namun, menurut National Eye Institute, itu justru bisa menjadi tanda peringatan bahwa serangan stroke yang lebih berat mungkin akan terjadi. Dr. Bambang Wibawa, SPSK, ahli saraf, menjelaskan bahwa penglihatan ganda, diplopia, atau hilang penglihatan mendadak bisa terjadi karena kerusakan saraf yang mengatur pergerakan mata. Jangan menunggu besok untuk memeriksakan diri. Kerusakan pada otak atau mata bisa menjadi permanen jika terlambat ditangani, tegas beliau. Bapak Ibu, mata adalah jendela dunia, dan kehilangan penglihatan secara mendadak bisa mengubah kualitas hidup selamanya. Jadi, jika penglihatan tiba-tiba kabur, gelap sebagian, atau melihat bayangan ganda, jangan anggap itu hanya masalah katarak atau mata minus. Segera menuju fasilitas kesehatan, karena penanganan cepat bisa menyelamatkan bukan hanya penglihatan, tetapi juga nyawa. 4. Pusing berat mendadak. Rasa pusing memang sering dialami banyak orang, terutama di usia lanjut. Namun ada pusing yang patut diwaspadai, yaitu pusing berat yang datang tiba-tiba, terasa berbeda dari pusing biasanya, bahkan membuat kepala seperti berputar kencang atau vertigo, atau seolah-olah lantai bergoyang. Banyak lansia mengira ini hanya karena masuk angin, kurang tidur, atau tekanan darah rendah. Padahal, jika pusing ini muncul mendadak, terutama disertai mual, muntah, sulit berjalan atau penglihatan ganda, ini bisa menjadi tanda stroke. Stroke yang menyerang otak kecil atau cerebellum atau batang otak dapat mengganggu pusat keseimbangan tubuh. Menurut penjelasan American Stroke Association, pusing mendadak akibat stroke sering disertai gejala lain, seperti kesulitan bicara, kelemahan di salah satu sisi tubuh, atau koordinasi yang buruk. Dr. Siti Aminah, SPS, ahli saraf mengatakan, banyak pasien stroke datang terlambat karena mengira pusing yang dirasakan hanyalah vertigo biasa. Padahal, pusing akibat stroke berbeda, timbul mendadak, intensitasnya sangat tinggi, dan sering disertai keluhan saraf lainnya. Bapak Ibu, membedakan pusing biasa dan pusing akibat stroke memang tidak selalu mudah. Namun prinsipnya sederhana. Jika pusing datang tiba-tiba dan sangat berat, apalagi disertai gejala saraf lain, segera cari pertolongan medis. Jangan tunggu hingga gejala hilang, karena pada stroke, waktu adalah kunci penyelamat nyawa dan mencegah kecacatan. 5. Kehilangan keseimbangan atau koordinasi. Pernahkah tiba-tiba merasa tubuh seperti oleng saat berjalan, langkah menjadi goyah, atau bahkan jatuh tanpa sebab yang jelas? Banyak orang mengira hal ini hanya karena kurang makan, darah rendah, atau kaki sedang pegal. Namun, kehilangan keseimbangan mendadak, apalagi jika muncul bersama pusing atau kelemahan pada salah satu sisi tubuh, bisa menjadi tanda stroke. Bagian otak kecil atau cerebellum dan batang otak bertanggung jawab menjaga keseimbangan tubuh. Jika aliran darah ke area ini terganggu akibat stroke, kemampuan koordinasi akan terganggu seketika. Menurut National Institute of Neurological Disorders and Stroke atau NINDS, gangguan keseimbangan ini sering diabaikan karena dianggap masalah biasa pada lansia. Padahal, bisa menjadi tanda awal stroke yang mengancam nyawa. Dr. Bambang Wibowo SPSK, ahli saraf, menjelaskan, jika seseorang tiba-tiba sulit berjalan lurus, oleng seperti mabuk, atau tidak mampu menggerakkan tubuh dengan koordinasi yang baik, jangan tunggu. Segera bawa ke IGD, karena ini bisa jadi tanda stroke di otak kecil yang memerlukan penanganan cepat. Bapak Ibu, jatuh mendadak pada lansia bisa berbahaya, bukan hanya karena resiko patah tulang, tetapi juga karena bisa menjadi sinyal adanya masalah serius di otak. Jika kehilangan keseimbangan datang tiba-tiba, jangan mencoba mengatasinya sendiri dengan duduk atau berbaring saja. Segera periksakan ke tenaga medis, agar penyebabnya dapat dipastikan dan penanganan bisa dilakukan sedini mungkin. 6. Mati rasa pada wajah. Bapak Ibu, pernahkah mendadak merasa wajah seperti baal atau mati rasa? Seolah-olah setelah disuntik bius di dokter gigi. Kadang hanya setengah bagian wajah yang terasa aneh, misalnya pipi dan bibir bagian kanan atau kiri menjadi kebas. Banyak lansia menganggap hal ini hanya karena tertidur miring terlalu lama atau kedinginan. Padahal, jika mati rasa di wajah muncul mendadak, itu bisa menjadi tanda awal stroke.
Pada stroke, suplai darah ke saraf yang mengatur sensasi wajah dapat terganggu, sehingga otak tidak lagi menerima sinyal rasa dari area tersebut. Biasanya, mati rasa ini terjadi bersamaan dengan gejala lain, seperti senyum yang menjadi tidak simetris atau bicara yang terdengar pelo. Menurut American Stroke Association, mati rasa pada wajah yang datang tiba-tiba, terutama di satu sisi, adalah salah satu gejala klasik stroke yang harus segera direspons. Dr. Siti Aminah, SPS, menegaskan, mati rasa di wajah bukanlah hal yang bisa ditunggu hilang sendiri, apalagi jika disertai kelemahan tangan atau kesulitan berbicara. Ini adalah kombinasi gejala stroke yang membutuhkan tindakan darurat. Bapak, Ibu, jangan menunda untuk mencari pertolongan medis. Prinsipnya sederhana, semakin cepat tindakan diberikan, semakin besar peluang pemulihan tanpa kecacatan permanen. Jadi, jika wajah tiba-tiba terasa kebas atau lemas di salah satu sisi, anggap itu darurat medis, bukan sekedar kelelahan atau masuk angin. 7. Sakit kepala hebat tanpa sebab jelas. Bapak Ibu, sakit kepala memang hal yang umum, apalagi bila kita sedang lelah, kurang tidur, atau tekanan darah sedang naik. Namun, bila sakit kepala muncul tiba-tiba, terasa sangat hebat, bahkan seperti pukulan petir di kepala, dan tidak ada sebab jelas, itu bisa menjadi tanda stroke, khususnya stroke perdarahan. Pada stroke perdarahan, pembuluh darah di otak pecah sehingga darah mengalir dan menekan jaringan otak. Tekanan ini memicu rasa nyeri yang sangat hebat dan muncul mendadak. Menurut American Heart Association, sakit kepala akibat stroke biasanya disertai gejala lain seperti mual, muntah, leher kaku, gangguan kesadaran, atau kelemahan pada anggota tubuh. Dr. Bambang Wibowo, SPSK, menjelaskan, sakit kepala yang sangat hebat, berbeda dari biasanya, dan datang mendadak, harus dianggap darurat medis sampai terbukti sebaliknya. Beliau juga menambahkan, banyak pasien datang terlambat karena mencoba mengobati sendiri dengan minum obat pereda nyeri, padahal sumber masalahnya adalah pecahnya pembuluh darah di otak. Bapak Ibu, jangan meremehkan sakit kepala yang tidak biasa. Jika rasa sakitnya membuat sulit berbicara, sulit melihat, atau membuat tubuh lemas, segera ke IGD. Waktu adalah kunci, karena setiap menit keterlambatan berarti semakin banyak sel otak yang rusak dan semakin besar risiko kecacatan permanen. 8. Kesulitan menelan. Pernahkah Anda saat makan atau minum tiba-tiba merasa sulit menelan, seperti ada yang nyangkut di tenggorokan, atau malah tersedak berulang kali? Banyak yang mengira ini hanya karena kurang mengunyah makanan atau minum terlalu cepat. Padahal, bila kesulitan menelan terjadi mendadak, apalagi disertai kelemahan wajah atau bicara pelo, itu bisa menjadi tanda stroke. Stroke dapat mengganggu saraf dan otot yang mengatur proses menelan. Gangguan ini disebut disfagia. Menurut National Stroke Association, disfagia sangat berbahaya karena dapat membuat makanan atau minuman masuk ke saluran pernafasan atau aspirasi yang bisa memicu infeksi paru-paru atau pneumonia dan membahayakan nyawa. Dr. Tri Maharani, SPEM, menjelaskan, kesulitan menelan setelah gejala saraf lainnya muncul harus diwaspadai. Pasien tidak boleh dipaksa makan atau minum sampai dokter memeriksa kemampuan menelannya, karena risiko tersedak sangat besar. Bapak Ibu, jangan menganggap remeh masalah menelan apalagi pada lansia dengan riwayat hipertensi, diabetes, atau kolesterol tinggi. Jika kesulitan menelan muncul bersamaan dengan kelemahan tubuh, bicara pelo, atau wajah miring, segera bawa ke IGD. Penanganan cepat bukan hanya mencegah kecacatan akibat stroke, tetapi juga menghindarkan komplikasi berbahaya di paru-paru. 9. Penurunan kesadaran. Bapak Ibu pernahkah melihat seseorang yang tadinya segar bugar, tiba-tiba terlihat mengantuk berat, linglung, sulit diajak bicara, atau bahkan tidak merespon sama sekali? Banyak yang mengira ini karena kelelahan, tekanan darah turun, atau gula darah rendah. Padahal,
penurunan kesadaran mendadak adalah salah satu tanda stroke berat yang harus segera mendapat pertolongan medis. Pada stroke, terutama stroke perdarahan atau stroke yang melibatkan area besar otak, penumpukan tekanan di dalam kepala dapat mengganggu fungsi batang otak yang mengatur kesadaran. Menurut American Stroke Association, penurunan kesadaran bisa berlangsung cepat dan jika tidak ditangani segera, dapat berujung pada koma atau kematian. Dr. Siti Aminah SPS menegaskan, kesadaran yang menurun mendadak bukanlah hal yang bisa ditunggu membaik sendiri. Setiap menit keterlambatan berarti resiko kerusakan otak semakin besar. Beliau juga mengingatkan bahwa mencoba membangunkan dengan memercikan air atau memberi minum justru berbahaya karena pasien beresiko tersedak. Bapak Ibu, jika ada orang di sekitar yang tiba-tiba linglung, bicara ngawur, sulit dibangunkan, atau tidak merespons, segera hubungi layanan gawat darurat dan bawa ke rumah sakit. Jangan mencoba memberikan obat atau makanan, karena yang dibutuhkan adalah penanganan medis darurat untuk menyelamatkan fungsi otak dan nyawa. 10. Gejala muncul dan hilang sendiri, TIA. Bapak Ibu, pernahkah mengalami gejala seperti wajah miring, tangan atau kaki lemas, bicara pelo, atau penglihatan kabur, tetapi hanya berlangsung beberapa menit atau jam, lalu kembali normal seperti tidak terjadi apa-apa? Banyak yang menganggap ini sebagai kejanggalan kecil atau kesambet angin, dan akhirnya diabaikan. Padahal, kondisi ini bisa jadi transient ischemic attack atau TIA atau sering disebut stroke mini. Menurut National Institute of Neurological Disorders and Stroke, TIA terjadi ketika aliran darah ke otak terhenti sementara, namun pulih kembali sebelum menyebabkan kerusakan permanen. Meskipun gejalanya hilang, TIA adalah peringatan keras bahwa resiko mengalami stroke besar dalam waktu dekat, bahkan dalam hitungan jam atau hari, meningkat sangat tinggi. Dr. Bambang Wibowo, SPSK, menjelaskan, TIA adalah kesempatan emas untuk mencegah stroke besar. Jika kita bertindak cepat, periksa ke dokter, melakukan pemeriksaan pembuluh darah, dan mengendalikan faktor risiko, banyak nyawa dan kualitas hidup yang bisa diselamatkan. Bapak Ibu, jangan terkecoh dengan gejala yang hilang sendiri. Anggap TIA sebagai alarm darurat dari tubuh. Jika mengalaminya, segera menuju IGD atau layanan gawat darurat, meskipun saat itu merasa sudah sehat kembali. Tindakan cepat dapat membuat perbedaan besar antara hidup sehat dan hidup dengan kecacatan permanen akibat stroke berat. Dari 10 gejala yang sudah kita bahas tadi, ada satu hal yang harus selalu diingat. Stroke adalah kondisi gawat darurat, dan waktu adalah nyawa. Setiap menit keterlambatan berarti semakin banyak sel otak yang mati, dan kerusakan itu tidak bisa dikembalikan. Itulah mengapa kita harus selalu peka terhadap gejala sekecil apapun yang mengarah pada stroke, meskipun gejalanya terlihat ringan atau hilang sendiri. Ingat prinsip FAST, face, arm, speech, dan time. Face, wajah mulai miring atau terasa mati rasa. Arm, salah satu lengan terasa lemah atau sulit diangkat. Speech, bicara cadel, sulit mengucapkan kata, atau tidak nyambung. Time, waktunya segera cari pertolongan medis, jangan tunggu. Jangan pernah mencoba mengobati sendiri, memijat, atau menunggu sampai besok saja jika gejala muncul. Yang benar adalah segera bawa ke IGD rumah sakit terdekat, agar tim medis bisa memberikan penanganan terbaik, termasuk terapi yang hanya efektif jika diberikan dalam waktu tertentu setelah gejala mulai muncul. Bapak Ibu, jaga kesehatan dengan rutin memeriksakan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Lakukan pola hidup sehat dengan makan bergizi, olahraga teratur, cukup tidur, dan mengelola stres. Semua ini adalah investasi kesehatan untuk mencegah stroke dan menjaga kualitas hidup. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan keluarga. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang sadar akan pentingnya deteksi dini stroke. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat, tetap semangat, dan salam hangat dari kami untuk Bapak Ibu semua.